Halo, perkenalkan saya Reza Ferdian dari Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Munawarman dengan NIM 1909056019. Jadi di sini saya akan memberitahu cara pembuatan proyeksi 3 dimensi menggunakan data yang kita terima dari website BB Byte. Baik, untuk proses pengerjaannya langsung saja ke video. Baik, di sini websitenya sudah dituliskan alamat, kemudian diisi email, kemudian formatnya itu save file dalam kurung S3. Kemudian di sini saya sudah mendapatkan lokasinya. Di situ langsung klik here, kemudian resize or drag polygon. Dan kita select areanya, di situ diarahkan untuk area yang mau diambil. Penggunaan area yang kecil ini agar nantinya proses rendering di komputer berjalan lebih ringan. Kemudian setelah itu kita sesuaikan dengan area yang akan diambil nanti. Setelah dirasa sesuai, maka klik ekstrak. Maka tunggu 2-7 menit untuk data yang akan dikirimkan ke email yang sudah kita isi tadi. Nah, kemudian apabila sudah, akan ada email dari BB Byte dan linknya. Kemudian klik saja linknya, lalu di download. Setelah file terdownload, kita ekstrak, kita taruh ke file ArcGIS-nya. Kemudian kita buka folder di ArcGIS, kita hubungkan ke di sini foldernya tugas SIG Reza, saya beri nama. Kemudian di situ kita buka data yang tadi, planet, shape, kemudian kita drag building, kemudian natural, lalu road ke jalan. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat AOI dalam bentuk SHP. Dengan cara klik kanan, new, kemudian SHP. Setelah itu ganti nama filenya menggunakan AOI. Kemudian fitur type-nya digunakan polygon. Koordinatnya WGS 1684, UTM zone 50S, kemudian oke saja. Setelah itu kita klik kanan di AOI, edit fitur, start editing, kemudian continue. Setelah itu menggunakan create feature, klik di AOI, rectangle, lalu kita select daerah yang nantinya mau kita gunakan. Usahakan saat menarik garis itu agar lurus. Kemudian setelah itu diklik kiri aja lagi. Setelah dirasa daerahnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal ditarik ke bawah. Dan usahakan terdapat daerah pepohonan, daratan, dan juga untuk lautan atau air. Setelah itu di oke-kan saja. Setelah itu kita lakukan pengambilan jalan, yaitu roadnya dengan cara kita klik input fitur, kita masukkan road, kemudian klik fiturnya AOI.
Setelah itu outputnya kita taruh di folder yang tadi, yaitu tugas SIG Reza. Kemudian namanya kita ganti road clip. Setelah itu oke. Maka di pojok kanan bawah ada tulisan klik dengan tanda centang yang menandakan kliknya berhasil. Di sini rootnya sudah bisa kita hapus. Nah, kemudian root clipnya kita buffer untuk dijadikan ke file SHP. Input fiturnya root clip. Kemudian outputnya di tugas SIG Reza dengan kita beri nama root polygon. Klik save. Ini linear unitnya diganti meter, itu satuan lebar jalannya nanti. Jadi di sini saya gunakan 3 meter untuk 4 meter untuk lebar jalannya. Nah, di sini sudah buffer sudah berhasil, ada tanda yang di kiri pojok kanan bawah. Maka road clipnya sudah bisa kita hapus. Kemudian kita open attribute table di road polygon. Di sini kita Ctrl A, terus kita select semua, kemudian edit feature, start editing, continue, lalu di editor kita klik merge. Nah, setelah di merge disilang saja, lalu kita stop editing, finish. Nah, kemudian setelah ini rootnya sudah dalam bentuk SHP. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat AOI building. Untuk membuat AOI building langkahnya sama seperti AOI tadi. Klik kanan new, kemudian save file, kita ganti nama AOI underscore building. Dengan fitur type polygon, koordinat yang sama, belum diokekan. Nah, di sini di AOI building kita edit fitur, start editing, continue. Kemudian di pojok AOI kita drag, klik kanan ditahan dari bawah, kemudian dragnya dilepaskan apabila sudah sesuai. Setelah itu kita Ctrl C, tekan Ctrl C, kemudian klik di luar dari kotak, Ctrl V, dan langsung oke. Nah, di sini kita bisa menghapus buildingnya karena sudah terhapus, sudah di copy. Kemudian lanjut kita ke untuk menyesuaikan di AOI buildingnya. Yang pertama kita open attribute table. Di sini terlihat tadi jalannya ikut tercopy dan juga lapisan hijau atau lapisan dasarnya itu masih terdapat di dalam attribute table AOI. Untuk itu kita perlu menghapusnya karena kita cuma membutuhkan buildingnya atau kotak-kotaknya. Nah, caranya kita edit feature. Nah, karena disini sudah mulai edit feature-nya masih ada, kemudian kita klik saja. Yang pertama itu jalannya, kami bisa klik biru, tinggal delete, tekan delete, kemudian klik lagi, lalu ditekan delete. Nah, di sini penghalangnya atau dasarnya tadi sudah dihapus, kemudian jalannya itu sudah dihapus. Tinggal kita stop editing. Kemudian langkah selanjutnya itu kita melakukan cutting pada AOI untuk memisahkan daratan, lautan, dan pohon. Kemudian di sini diklik dulu di kotak AOI, ambil toolsnya, lalu kita lakukan cutting sampai di ujung, lalu klik 2 kali. Nah, setelah itu kita stop editing, kita cek apakah sudah berhasil. Kita ngecek open attribute table. Nah, di sini sudah terlihat ada 2. Kemudian kita lakukan lagi edit feature, klik terlebih dahulu di kotaknya, kemudian kita lakukan cutting.
lakukan, jangan sampai ada building yang terkena di cutting. Kemudian ditekan 2 kali, lalu stop editing. Sudah terpotong untuk AOI building. Nah, di sini kemudian kita cek lagi di AOI karena attributable. Nah, di situ ada 3, kita lakukan di add field, text, kemudian tulis deskripsi, kemudian oke. Kemudian kita edit feature, start editing. Nah, kita klik pada yang pertama itu. Nah, itu merupakan daratan. Kemudian kita klik 2 kali di kolomnya ditulis daratan. Klik lagi. Nah, itu merupakan daerah laut. Kemudian pada bagian atas klik, itu merupakan daerah pepohonan. Setelah itu stop editing. Nah, untuk keterangannya sudah selesai, keterangan AOI. Selanjutnya kita akan menuliskan keterangan untuk AOI building. Untuk AOI building kita klik kanan, open attribute table, add field. Ini double lantai, kemudian field kalkulator. Di sini kita tinggal pilih 1, kemudian di oke. Nah, di situ lantainya sudah seluruh gedung sudah berlantai 1 semuanya. Kemudian lanjut kita lakukan chart editing di AOI building untuk mengedit variasi lantai yang akan kita pakai pada tiap-tiap gedung. Nah, baik, tinggal kita pilih gedungnya, kita klik yang besar. Gedung yang besar itu kemungkinannya memiliki lantai lebih dari 1. Nah, kita klik 2 kali, kita tuliskan lantainya. Sebagai contoh, langsung diklik. Gedung yang diklik warna biru di kolom akan berubah, kolomnya akan menjadi warna biru juga. Tinggal kita cari seperti itu. Nah, untuk proses ini akan saya percepat. Apabila dirasa variasi dari ketinggian gedungnya telah cukup, maka kita lakukan stop editing. Yes. Nah, di situ lantai atau variasi ketinggian gedungnya telah saya rasa cukup mewakili untuk keadaan di lapangan. Kemudian kita lakukan save file lagi. Di sini kita membuat bagian pohonnya. Pada bagian pohon, feature type-nya tetap point. Kemudian kita klik kanan di pohon, kita edit feature, start editing, kemudian klik create feature, kita klik di pohon, point. Nah, di sini kita titik-titiki wilayah hutan yang telah kita tentukan sebelumnya. Di sini usahakan semua titik-titiknya mengisi ke kosong
yang ada di wilayah hutan yang telah ditentukan. Apabila dirasa titik-titik tersebut atau pohonnya sudah mewakili wilayah tersebut, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu stop editing, yes. Nah, setelah ini selesai, maka kita save terlebih dahulu filenya. Nah, setelah itu kita buka Arsin. Di sini kita add data, kita buka folder penyimpanan tadi. Kita masukkan AOI SHP, AOI building, pohon, dan road polygon. Nah, di sini sudah dimasukkan data-datanya. Kemudian kita masih perlukan satu lagi, yaitu menggunakan data dem. Fungsinya agar ketinggiannya itu sesuai dengan aslinya. Di sini kita menggunakan dem kaltim, kita masukkan. Kemudian kita masukkan AOI yang kita bentuk tadi. Kemudian kita klik Arturbus, kemudian raster, kemudian raster processing, kemudian klik. Di sini input raster kita masukkan dem, output extend kita pilih AOI, kemudian dicetak use input filter. Tadi filenya akhirnya itu CL6. Kita add data di table data geobase itu CL6. Nah, di sini terlihat sudah ada demnya pada bagian bawah. Kita bisa tidak centang dia untuk kelancaran. Di sini AOI-nya kita deskripsinya dikasih deskripsi value, daratan, lautannya kita sesuaikan warnanya. Kemudian kita apply, kemudian OK. Setelah itu kita ke AOI building, kita klik 2 kali, kategoris, value fieldnya lantai, add all value. Di sini kita pewarnaan untuk gedung-gedungnya, dan usahakan kita menggunakan warna yang mencolok untuk variasi gedung. Nah, setelah itu di apply, klik OK. Nah, di sini gedungnya sudah naik warna yang berbeda-beda. Jalannya kita ganti ke warna hitam. Kemudian pohonnya kita ubah simbolnya, klik di situ, kemudian ditulis tree. Kemudian tinggal teman-teman pilih pohon yang akan digunakan. Kemudian OK, klik apply dan OK. Nah, di sini simbol dari pohonnya sudah terganti. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan base height. Klik plotting, rasternya kita sesuaikan dengan row-nya 30, maka yang lain akan menyesuaikan. Klik OK, klik apply, klik OK. Nah, ini telah menyesuaikan dengan dem yang tadi kita buat. AOI building, kita bisa lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya.
Untuk root poligonnya juga seperti itu langkahnya. Di pohon juga sama. Nah, setelah seperti ini kita perlu membuat tampilan buildingnya menjadi 3 dimensi. Langkahnya yaitu kita klik 2 kali, kemudian extrusion, dicentang, kita gunakan maximum height di sini. Nah, kelihatan itu gedungnya belum terlalu timbul, maka perlu kita tinggikan lagi. Kita kali ketinggian gedungnya itu. Di sini saya kali 8 gitu. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa gedungnya lumayan cukup timbul dibandingkan sebelumnya. Untuk jalan, karena jalannya masih tertutup, kita mainkan di layer offset. Saya tambahkan 2 untuk jalan karena agar jalannya lebih terlihat lagi. Nah, di sini jalannya sudah cukup terlihat setelah menggunakan layer offset. Dan ini merupakan hasil akhir dari proyeksi 3 dimensi menggunakan data peta yang kita dapat dari website BB Byte. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait proses pembuatan proyeksi 3 dimensi dari data peta serta data DEM yang kita dapat di website BB Byte. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.